Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggriani dengan NIM 1233151018. Saya mahasiswi BK Reguler A yang akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Pertama, kita masuk materi yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan beberapa hal nih teman-teman, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri bangsa Indonesia atau negara kita yang bisa disebut the founding fathers. Nah, yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Nah, yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Nah, selanjutnya itu teman-teman, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama adalah betapapun lemahnya suatu pemerintahan atau suatu rezim, tetapi Pancasila ini harus tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti. Jadi kalau misalnya suatu saat ada seseorang yang membuat suatu pendapat untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti bahwa Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Nah, yang keempat nih teman-teman, atau yang terakhir, kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Nah, ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di tahun 2016. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk Pancasila pra kemerdekaan. Nah, teman-teman, di sini filsuf Yunani bernama Cicero, ya teman-teman, bernama Cicero mengungkapkan bahwasannya Historia Vitae Magistra. Nah, apa sih arti dari yang dikemukakan oleh Cicero ini? Nah, jadi artinya adalah sejarah memberikan kearifan. Lebih umumnya lagi yaitu sejarah merupakan guru kehidupan kita. Nah, jadi ini bisa diartikan sebagai kayak masa lalu itu bisa ngajarin kita suatu hal gitu teman-teman. Nah, sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Nah, di sini cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebebasan bangsa. Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu yang dipercayain itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. Nah, ini dikatakan Majid dalam Latif di tahun 2011. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke sejarah bangsa Indonesia atau sejarah Pancasila pra kemerdekaan. Nah, yang pertama itu ada nilai-nilai Pancasila dalam seperjuangan bangsa. Nah, pada abad ke-7 sampai abad ke-12, Kerajaan Sriwijaya berdiri di Sumatera. Tepatnya itu ada di Sumatera Selatan dan menjadi negara yang berdaulat serta meliputi seluruh Nusantara. Lalu, kerajaan ini berperan penting dalam sejarah pembentukan negara kebangsaan Indonesia. Haji Muhammad Yamin menyatakan bahwa negara Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, teman-teman. Yang pertama ada tahap atau masa Sriwijaya di bawah Wangsa Shailendra, itu ada di tahun 600 sampai 1400 Masehi. Yang kedua, masa Majapahit yaitu tahun 1293 sampai 1525 Masehi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, negara Indonesia modern yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, yang kedua adalah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah.
Oke, selanjutnya adalah pada abad ke-17 dan pada abad ke-18, perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh pahlawan Sultan Agung. Di sini Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram pada tahun 1645. Sultan Agung Tirtayasa dan Kitapah. Ini kerajaan Banten tahun 1650. Hasanuddin di Makassar di Makassar tahun 1660 dan Iskandar Muda Aceh 1635. Untuk Surapati dan Trunojoyo di Jawa Timur tahun 1678 dan yang terakhir Ibnu Iskandar di Minangkabau pada tahun 1680. Selanjutnya, Belanda menghadapi perlawanan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Patimura pada tahun 1817, Imam Bonjol di Minangkabau 1822 sampai 1837, di Ponorogo di Mataram 1825 sampai 1830, Badarudin di Palembang 1817, Pangeran Antasari di Kalimantan 1860, Jelantik di Bali pada tahun 1850, Anang Agung Made di Lombok pada tahun 1895, Tengku Umar Cik di Tiro, Cut Nyadien di Aceh 1873-1904 dan yang terakhir adalah Sisingamangaraja di Bata pada tahun 1900. Selanjutnya ada Kebangkitan Nasional tahun 1908. Nah, pada permulaan abad 20 bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Nah, di sini teman-teman bangsa Indonesia itu udah berpikir gitu kan, kalau misalnya kita melawan Belanda dengan cara sendiri-sendiri, kita nggak akan menang. Jadi jalannya adalah gimana caranya kita menang, dan kita tuh harus bersatu, teman-teman. Nah, jadi situ bangsa Indonesia pada abad 20, bangsa Indonesia tuh berpikir, mereka tuh udah mulai terbuka kalau misalnya kita sendiri-sendiri kita nggak akan menang. Jadi mereka memutuskan untuk bergabung. Tadi kan aku ceritakan kalau misalnya tadi sendiri-sendiri ya. Tadi Badarudin di sini, Patimura di sini, terus di Ponorogo di sini. Jadi kayak nggak bersatu perlawanannya. Jadi di sini mereka sudah berpikir kalau misalnya kita bersatu kita pasti akan menang gitu, teman-teman. Nah, jadi usaha-usaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Organisasi pelopor pertama adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kelima adalah Sumpah Pemuda. Melalui Sumpah Pemuda ini makin tegaslah apa yang diinginkan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air kita dong. Nah, di sini kemerdekaan tanah dan air itu diperlukan adanya persatuan sebagai suatu bangsa yang merupakan syarat mutlak. Sebagai tali pangkat persatuan itu adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini di Sumpah Pemuda ini kita bangsa Indonesia bersumpah bahwasannya kita adalah bangsa Indonesia dan pakai bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, yang kelima, perjuangan bangsa Indonesia zaman penjajahan Jepang. Nah, Jepang itu masuk ke wilayah kita, wilayah Indonesia itu pada tanggal 8 Maret 1943. Setelah mengalahkan Belanda. Jadi waktu pas kita udah mulai bernafas lega, kita udah mulai bernafas lega karena penjajahan Belanda, ternyata nggak bisa tenang langsung gitu loh, teman-teman. Kita masih tetap akan dijajah, tapi waktu itu bangsa Indonesia ini nggak tahu kalau ternyata Jepang akan menjajah kita. Waktu itu bangsa Indonesia beranggapan bahwasannya Jepang itu berbaik hati ke kita, menyelamatkan kita. Saya rasa waktu itu bangsa Indonesia beranggapan bahwasannya
Jepang adalah penyelamat kita. Padahal di sini Jepang awalnya di sini Jepang mempropagandakan diri sebagai pembebas, mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan lagu Indonesia. Nah, makin disitulah makin bangsa Indonesia tuh makin berpikir kalau misalnya Jepang ini adalah penyelamat kita. Padahal enggak, teman-teman, imposter dia itu. Oke, lanjut ya. Namun kemudian mereka ini menindas rakyat. Kekecewaan ini memicu perlawanan seperti pemberontakan PETA di Blitar. Jepang akhirnya menjanjikan kemerdekaan Indonesia setelah perang selesai. Nah, yang keenam atau yang terakhir, Pancasila pra kemerdekaan. Pada awal kelahirannya, menurut Ong Hokkam dan Andi Achdian, Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPUPKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang kelak digunakan bangsa Indonesia. Ini Ali 2009. Nah, selanjutnya itu ada sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Kalau itu kan tadi pra kemerdekaan, guys. Sekarang kita masuk pasca kemerdekaan. Yang pertama adalah Pancasila era Orde Lama. Nah, perbedaan pandangan tentang dasar negara memicu dekret presiden. Satu pihak ingin kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, satu pihak dengan Pancasila versi Piagam Jakarta, sementara pihak lain menerima Undang-Undang Dasar 1945 tanpa perubahan sesuai rumusan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, yang kedua, Pancasila era Orde Baru. Setelah jatuhnya Soeharto memperkuat pemahaman Pancasila sebagai dasar negara. Pada 1 Juni 1968, ia menegaskan bahwa Pancasila harus dijaga dari upaya penyimpangan. Kemudian melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, Soeharto menetapkan pedoman resmi dalam pengucapan Pancasila. Nah, yang ketiga itu Asas Tunggal Pancasila. Asas Tunggal Pancasila menurut Delarnor berarti mengikari masyarakat yang memang berkembang menurut keyakinan masing-masing. Keyakinan ini biasanya bersumber dari agama atau dari fahaman lain. Bahkan Asas Tunggal Pancasila ini cenderung ke arah sistem partai tunggal. Meskipun secara formal ada 3 partai, tetapi secara terselubung sebenarnya hanya ada 1 partai aja, teman-teman. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah Pancasila di era reformasi. Nah, pada era reformasi ini, Pancasila yang seharusnya menjadi dasar moral negara justru dijadikan alat legitimasi politik. Nah, krisis ekonomi memicu gerakan masyarakat yang dipimpin mahasiswa untuk menuntut perubahan di berbagai bidang. Reformasi bertujuan mempertahankan hal baik dari masa lalu, memperbaiki kekurangan, dan menyesuaikan diri dengan era globalisasi. Namun, makna reformasi sendiri disalahartikan, terbukti dengan aksi-aksi yang menyimpang dari tujuan awalnya. Nah, baik teman-teman, segitu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.